Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan sampaikan kepada Anda tentang geosentrik alam semesta dalam Islam. Bumi sebagai pusat semesta yang tetap diam, dan matahari serta benda langit lainnya yang berputar. Geosentrisme atau disebut teori geosentrik, model geosentrik atau geosentrism, Ptolemaic system, adalah istilah astronomi yang menggambarkan alam semesta dengan bumi sebagai pusatnya dan pusat pergerakan semua benda-benda langit. Model ini menjadi sistem kosmologi predominan pada budaya kuno, misalnya Yunani kuno, yang meliputi sistem-sistem terkenal yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Claudius Ptolemaeus. Dua pengamatan umum mendukung pandangan bahwa 1. Bumi adalah pusat dari alam semesta. Pengamatan pertama adalah bintang-bintang, matahari dan planet-planet tampak berputar mengitari bumi setiap hari, membuat bumi adalah pusat sistem ini. Lebih lanjut, setiap bintang berada pada suatu bulatan stelar atau celestial, stellar sphere, atau celestial sphere, di mana bumi adalah pusatnya, yang berkeliling setiap hari, di seputar garis yang menghubungkan kutub utara dan selatan sebagai aksisnya. Bintang-bintang yang terdekat dengan khatulistiwa tampak naik dan turun paling jauh, tetapi setiap bintang kembali ke titik terbitnya setiap hari. 2. Observasi umum kedua yang mendukung model geosentrik adalah bumi tampaknya tidak bergerak dari sudut pandang pengamat yang berada di bumi, bahwa bumi itu solid, stabil dan tetap di tempat. Dengan kata lain, benar-benar dalam posisi diam. 3. Kasus-kasus prominent geosentrisme modern dalam Islam sangat terisolasi. Hanya sedikit individu yang mengajarkan suatu pandangan geosentrik alam semesta. Salah satunya adalah Grand Mufti Saudi Arabia tahun-tahun 1993 sampai tahun 1999, Abdel Al-Aziz Ibn Abdel Allah Ibn Bas bin Bas, yang mengajarkan pandangan ini antara tahun-tahun 1966 sampai tahun 1985. Menurut bin Bas telah tersebar pada zaman ini di kalangan para penulis dan pengajar bahwasanya bumi itu berputar sedangkan matahari itu tetap, dan pendapat ini diikuti oleh banyak orang, maka banyak sekali pertanyaan seputar masalah ini. Maka saya katakan, Al-Quran dan As-Sunnah serta kesepakatan para ulama dan realita yang ada menunjukkan bahwa matahari itu beredar di garis edarnya sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala sedangkan bumi tetap tidak bergerak, yang mana Allah menyiapkan sebagai tempat tinggal dan Allah memantapkan dengan gunung-gunung agar tidak bergerak bersama mereka. Syekh Al-Utsaimin. Adapun pendapat kami tentang peredaran matahari mengelilingi bumi yang dengannya akan terjadi perubahan siang dan malam, maka kami berpegang dengan zahir dari Nas Alkitab dan As-Sunnah bahwasanya matahari yang bergerak mengelilingi bumi yang dengannya terjadi pergeseran waktu siang dengan malam. Sehingga ada dalil yang kodi yang bisa dijadikan hujah untuk bisa memalingkan dohir Nas Alkitab dan As-Sunnah. Dan manakah dalil itu? Menurut Syekh Albani, dalam ilmu geografi bumi secara umum dikatakan bulat dan berputar. Akan tetapi dalam ilmu agama kebalikannya dan berbeda, ia lebih cenderung memilih pendapat bahwa bumi dalam keadaan tetap dan datar. Dengan dalil yang tersirat, bukan dalil tegas, karena tidak ada dalil yang tegas bahwa bumi itu bulat. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran sebagai dalil yang menyatakan matahari dan bulan yang berputar mengelilingi bumi. Berikut ayat selengkapnya. Bismillahirrohmanirrohim. 1. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Alem tara filalazi haja Ibrahima fi rabihi an atahullahul mulk. Iskola Ibrahimu rabiyalazi yuhi wa yumitu kola ana uhi wa umit. Kola Ibrahimu fa inaloha ya petik terbalik ti bisi syamsi minal masyriki fa petik terbalik ti biha minal maghribi fa buhitalazi kafar. Walahu layahdil qaumas zalimin. Terjemah Surah Al-Baqarah ayat 258, artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan.
Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 2. Al-Quran Surah Yasin ayat 38. Wasi syamsu tajrili mustakaril laha, zalika takdirul azizil alim. Surah Yasin ayat 38. Artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. 3. Surah Yasin ayat 39. Wal qamara qadarnahu manazila hatta adakal urjunil kadim. Surah Yasin ayat 39. Artinya, dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga, setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. 4. Surah Yasin ayat 40. Lasi syamsu yang bagilah antudrikal komara walal lailu sabikun nahar, wa kulun fi falaki yasbahun. Surah Yasin ayat 40. Artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Itulah tentang bumi dan alam semesta menurut pengamatan dan penelitian ilmuwan pada zaman dahulu, dan pendapat ulama berdasarkan dalil Al-Quran. Maha benar Allah, dengan segala firman-Nya. Demikianlah, semoga bermanfaat buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.